Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Andala, salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 2031906. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya untuk mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Dian Nisa Istofa SPD MPDP. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan video saya ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dua materi dari metode penelitian. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai skala pengukuran dan instrumen penelitian. Baiklah, macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran itu merupakan kesepakatan yang digunakan untuk acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, contohnya meteran sebagai instrumen untuk mengukurkan panjang dibuat dengan skala mm dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan mm. Nah, adapun macam-macam skala pengukuran antara lain yang pertama nominal, skala yang kedua skala ordinal, terus ada skala interval dan skala rasio. Dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Adapun skala yang biasa digunakan untuk penelitian administrasi pendidikan dan sosial, antara lain yang pertama ada skala Likert, yang mana skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh penelitian yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Yang kedua ada skala Guttman, yang mana skala pengukuran tipe ini akan didapatkan jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, dan lain sebagainya. Nah, penelitian yang menggunakan skala ini dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang dinyatakan. Contohnya, pertanyaan, bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjadi pimpinan di perusahaan? Maka seseorang tersebut hanya bisa menjawab setuju dan tidak setuju. Yang ketiga itu ada semantik diferensial, yang mana dikembangkan oleh Osborn. Nah, skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak dalam bentuk pilihan ganda ataupun checklist, tetapi tersusun dalam suatu garis kontinu yang jawabannya sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Yang terakhir itu ada rating scale, yang mana data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam penelitian kualitatif. Nah, responden menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan sehingga dapat mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, dan lain-lain. Yang penting bagi penyusun instrumen dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Itulah hal yang bisa dilakukan dalam penelitian pendidikan, administrasi pendidikan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam, sehingga harus ada alat ukur yang baik atau disebut dengan instrumen penelitian. Sedangkan semua fenomena ini disebut dengan variabel penelitian. Nah, instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Contoh, variabel dalam ilmu alam misalnya suhu, maka instrumennya adalah termometer.
Peneliti-peneliti dalam bidang sosial, instrumen penelitian digunakan sering disusun sendiri termasuk menguji validitas, atau reliabilitasnya. Contoh, pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai. Nah, ada 3 instrumen yang perlu dibuat. Yang pertama, instrumen untuk mengukur kepemimpinan. Yang kedua, instrumen untuk mengukur iklim kerja. Terus yang ketiga, instrumen untuk mengukur produktivitas pegawai kerja pegawai. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan menyangkut skala pengukuran dan instrumen pengukuran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.